Waktunya udah jalan, jadi Hmm. malam hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi ya tentang salah satu mata kuliah yang umum diajarkan pada program studi yang eksak ya, yakninya rancangan percobaan. Kita akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Insinyur Azhar Ibrahim. Beliau dosen ya, Fakultas Peternakan, dan sehari-hari memang beliau itu mengampu mata kuliah rancang percobaan, kemudian statistik ya, Pak ya. Statistik, matematik. Oke. Kemudian nanti untuk diskusi ini kita akan buat beberapa seri ya. Kemudian untuk malam hari ini kita cukup di pengantar saja. Kemudian kita berusaha nanti selama diskusi itu kita lakukan melalui diskusi-diskusi ringan bersama Bapak Azhar. Berikutnya kita mintakanlah kepada Bapak Azhar untuk sedikit memberikan penyampaian-penyampaian beliau tentang sebagai pengantar ya untuk mata kuliah rancang percobaan ini. Silakan Pak Azhar. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama judulnya rancangan percobaan. Di sini kan ada kata-kata percobaan. Kalau saya melihat dari buku-buku dari yang ada, itu percobaan itu dapat kita definisikan suatu tindakan coba-coba atau trial untuk menguji keabsahan atau validity dari hipotesis yang diajukan. Nah, itu kalau kita ambil dari Hanafiah. Oh, definisi dari Hanafi ya Pak ya? Hanafiah 1990. Kemudian itu percobaan. Kalau kita lihat pengertian kira-kira rancangan percobaan. Rancangan percobaan itu apa? Nah, kalau rancangan percobaan itu dari ya kita terjemahkan merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum percobaan dilakukan agar supaya data yang semestinya diperlakukan dapat diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Nah, ini kalau kita ambil dari Sujana 85 ya Pak ya, untuk definisi rancang percobaan. Merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil. Jadi sehingga kita penelitian itu membutuhkan biaya, makan waktu, kalau nggak hati-hati tentu membuang waktu dan membuang biaya. Jadi perlu kita pikirkan, kita adakan langkah-langkah yang tepat sehingga penelitian itu bisa berhasil. Itu kira-kira definisi dari itu. Berarti definisi-definisi lain masih ada ya Pak ya? Masih ada. Tapi ini kita ambil dari Sujana. Hampir sama sebenarnya. Tujuan rancop. Apa kira-kira tujuan rancangan percobaan ini? Usaha untuk memperoleh informasi yang maksimum dengan menggunakan biaya yang minimum. Tujuannya kita buat rancangan, kita rancang, tujuannya itu untuk mendapatkan informasinya maksimum gitu. Tapi biayanya kita usahakan minimum gitu. Karena informasi yang dimaksud di sini berarti data-data penelitian. Data-data penelitian. Ya, kesimpulan yang kita buat itu nanti maksimum dengan menggunakan biaya yang minimum. Biayanya sedikit, informasi yang kita dapat banyak. Gitu. Ditambah informasi itu tentu informasinya sahih ya Pak. Nah ya, untuk memperoleh informasi yang maksimum dengan menggunakan biaya informasi yang akurat. Istilah-istilah dalam rancop. Ada istilah-istilah nanti akan kita gunakan dalam rancangan percobaan ini. Ada perlakuan. Ini umum nih ya Pak. Ini umum istilah ini ada perlakuan. Ada nanti istilahnya unit percobaan. Ada variabel respon. Tapi ada juga yang mengatakan variabel respon itu parameter yang diukur apa. Gitu. Jadi yang paling tepat itu mana Pak? Variabel atau parameter? Kalau di buku baca di buku-buku yang berbeda dia akan berbeda juga, tapi kedua-duanya kalau menurut saya hampir sama. Oh, hampir sama. Ya, variabel respon. Ada juga yang mengatakan ini adalah parameter yang diamati apa-apa. Ya. Bagaimana kalau dengan perlakuan Pak? Perlakuan ini kan ada istilah perlakuan. Saya lebih cenderung memberikannya contoh dalam bentuk topik judul penelitian misalnya. Di sini contoh jika judul satu penelitian. Jadi mana yang bisa kita lakukan Bapak langsung ke contoh berarti ya Pak ya. Misal begini, pengaruh suhu yang berbeda terhadap daya tata telur ayam kampung dalam kotak penetasan. Nah, dari judul ini kita bisa memperkirakan yang menjadi perlakuan apa gitu. Pengaruh suhu yang berbeda. Inilah perlakuan. Berarti perlakuan di sini itu adalah suhu yang berbeda Suhu yang berbeda. Suhu yang berbeda. Nah, pengaruh suhu yang berbeda.
terhadap daya tetas telur. Daya tetas ini adalah variabel yang diamati. Variabel yang diamati. Unit percobaannya di sini telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Jadi pengaruh suhu yang berbeda terhadap daya tetas telur ayam kampung. Jadi unitnya di sini adalah telur ayam kampung, unit percobaan. Unit percobaan. Unit percobaannya telur ayam kampung. Kemudian kalau kita lihat Pak di beberapa proposal mahasiswa ada juga mereka itu yang menuliskan itu satuan percobaan. Itu beda nggak Pak? Satuan percobaan dengan unit percobaan. Ya, ada juga yang menggunakan satuan percobaannya ayam, telur misalnya, juga iya. sama bisa. Sama ya Pak? Sama unit percobaan dengan satuan percobaan itu juga itu. Unit percobaan. Tergantung bukunya aja itu. Pengertiannya. Artinya tergantung referensi yang kita rujuk iya. Pak ya. Jadi yang khusus unit percobaannya apa yang menjadi inti percobaan itu apa? Apa jadinya itu? Atau bisa dikatakan sama dia dengan objek yang kita amati. Sama. Berarti objek jadi, ya Pak ya. Unit percobaan itu apa objeknya? Objek kalau sini adalah telur ayam. Telur ayam. Kalau kita misalkan memberikan kadar protein yang berbeda-beda terhadap ayam misalnya. Iya, terhadap atau pupuk misalnya. Memberikan dosis pupuk yang berbeda terhadap kacang panjang misalnya. Pertumbuhan kacang panjang dan produksi kacang panjang. Jadi unit percobaannya adalah kacang panjang ya. Unit percobaan kacang panjang ya. Atau yang lain-lainnya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya dulu Pak. Unit percobaan telur ayam. Daya tetas itu adalah variabel. Atau apa yang diamati. Apa yang diamati. Kemudian masalah tadi Pak, ada orang yang menggunakan ada beberapa referensi itu menggunakan istilah itu variabel. Kemudian ada yang menggunakan parameter. Berarti itu memang tergantung referensi. Referensi pada aja. Prinsipnya dia sama. Kalau dalam statistik bahasanya menggunakan apa Pak? Saya lebih banyak membaca tentang variabel respon. Mungkin saya menggunakan istilah dari Sujana yang banyak. Variabel responnya apa itu? Atau Entori juga variabel respon kalau nggak salah. Oke, kita lanjut Pak. Jadi ini contoh kedua. Kalau kedua bisa aja pengaruh suhu dan kepadatan. Ini berarti faktorial ini. Oke, karena ada dua ya Pak ya. Ada suhu dan kepadatan yang berbeda. Yang jadi variabel responnya tetap daya tetas telur. Anunya tetap telur ayam kampung. Sama. Cuma di sini judulnya perlakuannya jadi dua. Faktorial jadinya. Faktorial jadi. Karena pertama faktornya berarti suhu ya. Kemudian dan kepadatan. Oke. Kepadatan misalnya semacam kalau di sini tentu jumlah telur dalam kotak penetasan. Oke. Berapa jumlah kotak kurang kotaknya sama, jumlahnya bisa berbeda. Mana yang bagus? Itu ya kira-kira Oke. Nah, itu kira-kira bentuk penjelasan daripada apa itu perlakuan, ini percobaan dan variabel respon. Contoh-contohnya langsung saya berikan. Di sini langsung ya. Kalau selama ini kan kita lebih banyak mendefinisikan perlakuan itu ini ya. Saya cenderung kita lebih pemahamannya gitu kan. Lebih mudah dipahami oleh mahasiswa ya Pak. Dari judul penelitian di atas prinsip-prinsip dasar dalam rancangan. Prinsip-prinsip dasar ini dalam rancangan percobaan ada replikasi. Pasti ada replikasi itu sama dengan ulangan. Ada ulangan. Idealnya itu berapa Pak? Idealnya itu kalau biasa yang ada itu biasanya 3, minimum 3. Satu perlakuan itu diulang 3 kali. Tergantung juga ada yang memberikan batasan tergantung kepada banyaknya perlakuan. Tergantung kepada banyaknya unit ya perlakuan. Banyak perlakuan. Apakah perlakuannya ada 4, 3, 5 gitu. Ada yang mengatakan N kurang P kali N jumlah ulangan kecil besar dari sama dengan 15. Sama dengan ya. Sama dengan 15. Misalkan perlakuan 4, ulangan 4 kali 4 16. Kurang 1, 15 masih bisa. Berarti sudah terpenuhi. Tapi kalau 4 kali 3 12, enggak terpenuhi dia. Ada yang berpatokan seperti itu. Biasanya pengaruhnya nanti kalau untuk jumlah, karena kan ada istilah seperti ini kalau sering-sering kita baca-baca di beberapa referensi, sebenarnya misalnya seperti ini, semakin banyak ulangan itu pada dasarnya itu semakin bagus gitu. Kira-kira kenapa Pak kok ada muncul pernyataan-pernyataan seperti itu? Tapi saya kan tadi kita katakan bahwa percobaan itu membutuhkan biaya yang besar. Oke. Nah, jadi kita kan berusaha meminimumkan biaya sekecil mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Jadi semakin banyak kita lakukan ulangan, berarti biayanya nanti semakin besar. Semakin besar. Berarti kan tidak sesuai dengan tujuan rancop tadi. Iya. Berarti statement itu tidak benar berarti Pak? Bukan harus sebanyaknya, minimum. Jadi makanya ambil ada yang mengambil patokan banyaknya ulangan dikali dengan banyak perlakuan kurang 1.
banyaknya ulangan dikali banyak perlakuan kurang kurang 1. 1. Misalnya perlakuannya 4, ulangan Ulangannya 4, 4 kali 4, nah, 16, 16. kurang 1, 15, itu masih bisa. Oh. Tapi kalau perlakuannya 4, ulangan 3, Iya. ada yang mengatakan, tapi ada juga dalam buku-buku yang masih mensahkannya, Yang kan? mensahkan. Tapi ada juga yang berpatokan hanya 15 tadi gitu. Oh, Jadi kalau oke. perlakuannya 5, ulangannya 3 masih bisa. Perlakuan 6, ulangan 3 kan masih bisa. bisa 3 gitu kan. 3 kali 6, 18, Berapa 1, 17 masih ya. bisa. Kemudian kemudian ada satu lagi kasus, Pak. Kalau kami di pertanian itu dia seperti ini. Misalnya di dalam satu satuan percobaan itu kan biasanya kan kayak seperti telur tadi deh. Dalam satu kotak itu ada beberapa jumlah telur. Itu kan memang ditentukan jumlah telurnya. Dia misalnya seperti ini. Misalnya kita menguji itu pengaruh pupuk misalnya, jenis pupuk tertentu terhadap pertumbuhan bibit sawit, misalnya seperti itu. Kemudian nanti misalnya perlakuan itu ada 4, ulangannya itu ada 4. 16 ya, Berarti satu percobaannya berarti ada 16. Nah, kemudian kan sebenarnya kan untuk satu percobaan itu kan satu bibit kan? Ya, bisa. Nah, kemudian ada beberapa kasus itu di pertanian itu saya lihat di beberapa seminar itu di satu satuan percobaan itu dia meletakkan ada 2 bahkan ada 3 bibit kelapa sawit gitu. Nah, itu bagaimana konteksnya, Pak? Oke. Jadi kalau di ayam peternakan ya, kadang-kadang dalam satu kandang satu percobaan itu bukan 1, 2 tapi 6, 5. 6, 5. Nah, ini tergantung lagi. Berarti kan bisa kita definisikan itu kan ulangan yang diulang berarti. Namanya bisa kita lakukan, namanya ada istilah subsampling. Oke, subsampling. Subsampling boleh seperti yang. Jadi ceritanya begini. Kalau di peternakan itu sengaja diberikan 5 atau 6 ekor dalam satu kandang, itu 1 unit percobaan. Tapi nanti misalnya yang diukur bobot badan, yang diambilnya bobot badan rata-rata. Nah, rancangnya biasa saja. Boleh juga dia menimbang semuanya ke 6-6-nya menjadi tapi rancangnya nanti adalah subsampling. Oh, berarti ada rancangan khusus untuk kalau yang ada di dalam satu percobaan itu ada beberapa. Oke. Namanya subsampling. Nanti akan kita bicarakan. Berarti itu kalau memang ada ya. Boleh. Rancangan khusus memang untuk pola satu percobaan seperti itu. Oke. Rancangan. Berarti tidak ada masalah ya, Pak? Tidak masalah. Karena kalau kita baca dari beberapa referensi itu dikatakan dasar kenapa di dalam satu ulangan itu kemudian ada beberapa misalnya ada beberapa misalnya anggaplah beberapa tanaman itu misalnya alasan itu untuk mencegah nanti kalau ada satu yang mati sama dengan pertanyaan tadi sengaja dimasukkan 6 misalnya 5 atau 6 karena takut nanti ada yang sakit ada yang mati. Makanya pertama itu makanya dilakukan 5 atau 6 ekor. Tapi yang diambil di sana rata-ratanya, misalnya pertumbuhan rata-rata. Atau misalkan yang diamati misalkan apa bagian dalam ternak misalnya. Misalkan panjang usus misalnya. Panjang usus biasanya kalau di peternakan, kalau panjang usus yang diamati diambil berapa berat rata-rata ayam yang 6 ekor tadi. Diambil ayam yang mendekati berat rata-rata. Itu yang diambil sebagai sampel untuk diukur panjang ususnya. Bukan semuanya. Artinya diambil gitu. Ya. Bisa. Berarti tidak bentuk rancang seperti itu tidak ada masalah berarti. Adanya beberapa satu percobaan di dalam satu ulang itu tidak ada masalah berarti. Bisa. Kalau kita cuma mengambil rata-rata, rancangnya biasa saja. Oh gitu. Tapi kalau kita artinya kan nanti yang data dari masing-masing satuan di dalam satu ulangan itu kan dirata-ratakan nanti. Maka untuk perlakuan itu maka nilainya dari rata-rata tersebut berarti. Kalau nilai rata-rata yang kita olah itu biasa saja dia. Nanti ada contohnya saya berikan. Oke, siap. Tapi kalau kita ingin semua data tadi yang kita olah juga ada caranya. Nanti saya lihatkan. Nanti kita sampai di sana. Ini kita untuk pengantaran. Ini yang pengacakan. Dasar aja dulu. Dasarnya klasifikasi. Ini random ini belum Pak? Belum randomisasi pengacakan ini Pak? Prinsip dasar rancang percobaan itu ada ulangan. Kenapa harus dirandom Pak? Karena kita melakukan percobaan itu nggak boleh pilih kasih. Ya. Pilih kasih misalnya, ini
bibitnya bagus, nah, ini untuk perlakuan inilah. Nah, ini bagus, ini nggak rusak bibitnya untuk perlakuan. Kan nggak boleh seperti itu. Oke. Nah, kemudian Pengacakan yang dimaksud ini kan bukannya layout Pak, tata letak masing-masing sebenarnya perlakuan. bukan layout bahagian. Oh, layout bahagian. Benih ini Heeh. harus kita acak. Misalkan kita butuh 16 benih, 4 kali 4 misalnya. 4 kali 4 berarti ada Berapa 16. 16 benih. 16 benih. Mm-mm. Nah, ini kita acak. Nggak boleh kita pilih-pilih, kita acak. Oh, untuk masing-masing perlakuan berarti. Masing-masing Untuk perlakuan. Oke. Kita acak semuanya, yang itu harus kita acak. Jadi tidak ada apa istilahnya, sehingga menghilangkan tidak rasionalnya tindakan rasional yang tidak rasional. Kita harus itu makanya di sini ada random pengacakan. Semuanya diacak. Tempat tadi misalkan ini, itu juga diacak. Tempatnya diacak, benihnya diacak. Nah, itulah random, harus ada randomnya satu pengacakan. Ada pengacakan ya. Kontrol lokal. Ini Pak. Kontrol lokal ini yang katakan tadi mungkin ada perlakuan ini. Kontrol lokal. Misalkan pemberian vitamin tadi. Atau pupuk gitu. Iya. Atau penambahan zat tertentu dalam pupuk. Diberikan yang pertama diberikan sekian miligram. 1 miligram, 2 miligram, 3 miligram, katakanlah 4. Iya. Ada yang tidak. Yang tidak ini boleh menjadi perlakuan, boleh menjadi kontrol lokal. Oh, seperti itu. Kalau kontrol lokal dia nggak dianalisis. Kalau masuk dia datang dibandingkan aja secara Oh gitu. Rata-ratanya dapat sekian, kita lihat, bukan analisis. Tapi boleh juga kontrol lokal itu kita masukkan ke dalam perlakuan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa misalnya seperti tadi beberapa dosis protein, berarti kan protein biasanya kan notasi itu P0, P1, P2, P3 sampai P4. Kemudian nanti di narasi penjelasannya mahasiswa mengatakan seperti ini. Jumlah perlakuan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 perlakuan. Ya, 5 perlakuan. Berarti kontrol itu bisa kita jadikan dia sebagai perlakuan. Ya. Oke, bagian terakhir nih Pak, klasifikasi rancang percobaan. Klasifikasi rancang percobaan. Secara umumnya, klasifikasi rancang percobaan itu ada 2, rancangan non-faktorial, rancangan faktorial. Non-faktorial atau faktornya tunggal atau faktor tunggal. Kalau faktorial, faktornya lebih dari 1. Faktor tunggal ini bisa kita katakan misalnya faktor tunggal itu satu perlakuan misalnya. Satu perlakuan ya. Oke. Faktor tunggal, satu perlakuan. Hanya satu perlakuan, misalkan tadi suhu. Suhu aja. Suhu ya, kepadatan. Kalau itu ada 2 dia. Kalau suhu dan kepadatan. Berarti ada 2. Jadi yang termasuk ke dalam rancangan non faktorial itu apa saja? Secara umumnya hanya 3 ini yang tahu saya. Oh, secara umum rata-rata 3 ya. Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Jadi di sini bisa kita katakan tadi kan masalah replikasi atau pengacakan tadi. Kenapa rancangan acak lengkap? Acak lengkap, berarti semua teracak. Iya, teracak. Tempatnya teracak. Benih juga diacak. Semuanya teracak. Misalnya 4 kali 4, 16 semua itu teracak semua. Kalau rancangan acak kelompok. Kalau cara mengacak itu kan sudah umum ya Pak ya. Ada yang dengan yang diundi dan sebagainya. Boleh, terserah. Dengan sistem apapun boleh kita lakukan pengacakan. Kalau rancangan acak kelompok, umpamanya, kita ada 3 lokasi misalnya. Lokasi itu berbeda-beda. Iya. 3 lokasi yang berbeda. Yang kondisinya dikhawatirkan juga berbeda. Oh, nanti kita khawatirkan masing-masing kondisi itu juga akan mempengaruhi data berarti. Okay. Maka pengacakannya dilakukan di masing-masing kelompok. Di masing-masing lokasi. Artinya masing-masing perlakuan nanti terdapat pada satu kelompok. Itu yang maksud dengan nggak lengkap jadinya kan? Iya. Hanya pengacakan terjadi di dalam kelompok. Siap. Kalau rancang acak lengkap, pengacakannya memang lengkap. Iya. Bisa nggak acak lengkap semua? Kalau bisa, rancang acak lengkap. Oke. Kalau nggak bisa, rancang acak kelompok. Iya. Kalau kita lihat di beberapa penelitian mahasiswa itu sebagian besar ya memang mereka menggunakan ada RAL, kemudian RA gitu. Kemudian yang ketiga ini jarang ya Pak? Jarang, tapi bisa, tapi jarang. Rancangan bujur sangkar Latin. Ini untuk bujur sangkar Latin ini kapan digunakan nih Pak? Kalau acak lengkap, kemudian kelompok ini kan sudah biasa nih. Kalau untuk bujur sangkar Latin ini kapan digunakan tuh Pak? Bujur sangkar Latin ini contoh di pertanian ya.
Misalkan kita mempunyai sebidang tanah, Iya, iya. sebidang tanah untuk penelitian. Iya, iya, Katakanlah sebidang tanah untuk penelitian kita 4x4. Heeh. 4x4 ini berarti 16 unit percobaan. Iya, unit percobaan. Jadi kita 16 kita hanya mempunyai satu bidang tanah. Dari mana dari utara ke selatan, dikhawatirkan berbeda kualitas tanahnya, kesuburannya. Pasti. Dari barat ke timur dikhawatirkan juga berbeda. Nah, di sana kemudian maksudnya. Mungkin faktor-faktor lingkungan yang lain juga. Ya. Jadi makanya kalau rancangan bujur sakalatin itu dari utara ke selatan, itu harus ada terdapat perlakuan. Oke. Nah, dari barat ke timur juga. Nanti dalam rancangannya akan lebih jelas. Oh, berarti pada prinsipnya dia hampir sama dengan kelompok berarti ya? Iya, tapi pengelompokannya baris dan kolom. Dua. Ke barat, dari utara ke selatan, terkelompok dia. Baris, dari barat ke timur. Nah, juga dia terkelompok. Seperti itu. Iya. Dua pengelompokannya. Kalau kelompok yang satu aja. Nanti mungkin penjelasan lebih lengkapnya pas kita waktu kita diskusi masuk tentang sini. rancang bujur sakalatin ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak. Oke. Rancang faktorial Pak. Faktorial. Kalau rancangan faktorial, itu rancangan yang menggunakan faktornya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi pada umumnya 2. Rata-rata 2 ya Pak. Rata-rata 2. Jarang yang 3 pun jarang kita temukan. Tapi kalau karena dia bisa. Nah, kalau rancangan percobaan, rancangan faktorial, ini memang 3 ini sama ini. Sama dengan di atas. Berarti kan sering mahasiswa mengatakan seperti ini. Penelitian saya ini berbentuk rancangan non faktorial di dalam rancangan acak lengkap. Itu benar atau enggak Pak? Non faktorial. Ya, dia mengatakan rancangannya itu rancangan tidak faktorial. Perlakuannya itu non faktorial gitu. Artinya cuma satu perlakuan. Yang disusun di dalam rancangan acak lengkap misalnya. Rancangan yang bisa, kan ini jadinya bisa. Masalah itu. Kalau misalnya berarti enggak hal yang sama juga ketika misalnya mahasiswa mengatakan menulis seperti ini. Perlakuannya itu ada 2 atau dia rancangan itu faktorial di dalam rancangan acak lengkap. Oke. Jadi non faktorial bisa 3 ini, faktorial juga bisa 3, tapi ada tambah kalau ada tambahannya yang tidak ada pada rancangan non faktorial ya Pak ya. Rancangan peta terbagi, split plot design. Ada rancangan kelompok terbagi, split block design. Oke Pak, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya Pak ya, diskusi kita tentang dasar-dasar. Sebagai pengantar ya Pak. Pengantar dari rancangan percobaan. Untuk diskusi seri kita yang berikutnya, yang kedua ya Pak, kita akan masuk ke rancangan acak lengkap yang pertama. Oke, siap Pak, siap. Oke, terima kasih ya Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya.